Nah, terus. Apalagi kalau udah punya anak. Pasti udah beda deh. Si laki-laki yang kaku dan dingin itu pasti berubah. Karena faktor ada anak, Mbak. Makin tambah cinta sama istrinya. Beruntung sekali ya yang jadi istrinya itu. Beruntung banget. Harusnya kamu kesini, Mir. Kan udah beberapa hari kamu ditinggal sama Rija. Masa iya bisa nahan kangen lama sama calon suaminya? Jadi judulnya sama-sama kangen gitu ya, Bu? Iya. Kok kamu tahu sih? Jadi Rija sama kamu saling kangen. Ibu juga kangen sama kamu. Jadi gimana kalau kita saling ketemuan yuk? Gimana ya, Bu ya? Mirna belum bisa ke sana, Bu. Soalnya di sini masih banyak kerjaan, terus masih dibutuhin juga di sini, Bu. Atau enggak nanti saya coba izin sama bos saya dulu ya, Bu ya? Kan sama. Kamu juga dibutuhin sama ibu, sama Rija di sini. Aduh, apa-apaan sih ini? Kok pembicaraannya jadi saling kangen-kangenan? Aduh, gawat nih. Gua kan jadi beneran malu sama Pak Rija. Atau gimana kalau ibu yang jemput kamu? Nanti sekalian ibu yang minta izin sama bos kamu. Jangan, Bu, jangan, Bu. Kenapa jangan? Pokoknya besok kamu siap-siap aja. Ibu akan jemput. Ya? Assalamualaikum. Bu. Aduh. Belum juga selesai ngomong, udah dimatiin aja. Iya, Bu. Waalaikumsalam ya, Bu. Aduh, gimana ini? Aduh, pusing kepala gue. Aduh. Gimana cara ngomongnya ya? Pusing. Apa sih? Gitu ya. Kebiasaan tau gak lu? Nguping aja orang lagi nelpon. Gimana ya Mbak Mir? Tenang aja, Mbak Mirna tuh nggak usah pusing. Nanti pekerjaannya Mbak Mirna, Kiki yang gantiin. Sama nanti Kiki yang bakal dandanin Mbak Mirna. Ya udah tenang, rileks. Bulat, sotoy lu ah. Ya meskipun Kiki cuma dengarnya seperepet doang, tapi Kiki tahu kok kalau Mbak Mirna tuh sebenarnya ada urusan gitu kan sama Pak Riza, ya nggak sih? Aku habis dikasih bunga lo sama Jess. Makasih Jess ya. Sama-sama, Mas. Bunga yang cantik memang selayaknya lah diterima sama orang yang tercantik di sini. Kenapa cantikan aku tuh bunga? Ya sama lah. Masa sih sama? Nggak bisa milih salah satu. Ah iya Jess, aku mau nanya. Kamu hubungan kamu sama Randy gimana? Mbak Andin bisa aja ngalihin. Aku senang deh, Mbak. Sekarang aku bisa ngerasain. Ya walaupun masalah mungkin seperti yang Mbak Andin bilang di depan, tapi aku senang akhirnya kalian udah bisa harmonis lagi kayak dulu. Kayak ngomongin Adia gitu deh, Mbak. Soalnya waktu itu sebelum villa itu kebakaran, aku sempat dengar sesuatu kalau kamu nggak suka sama Pak Randy karena dia terlalu pasif ya. Mbak denger dari mana?
Waktu itu aku lagi melintas doang sih, terus aku dengar kalian sempat ngobrol gitu. Nggak bermaksud nguping, tapi kebetulan aja. Terus gimana? Ada perkembangan kah? Atau stuck di situ aja? Ya, gimana Mbak cara jawabnya ya Mbak ya? Ya gitu deh Mbak, nggak jelas. Kamu nggak mau dijawab nggak apa-apa. Kamu tuh masalah orang gak usah ikut-ikut ah. Aku mau ngasih tahu, aku juga dapat laki-laki yang pasif juga. Tapi aku tahu gimana cara luluhinnya. Mau aku kasih saran nggak? Mau Mbak? Gampang Mbak, nanti aja. Ya gimana ya, sebenarnya mereka tuh lebih tepatnya tuh gengsi untuk mengungkapkan sebuah rasa. Sebenarnya tuh dalam hati iya, tapi karena dia gengsi, dia ngerasa, ya gue ini laki-laki. Jadi dia bilangnya enggak. Itu jeleknya. Kenapa nyindir saya maksudnya? Oh, kamu ngerasa? Ih, bagus kalau kamu ngerasa, Mas. Kamu. Ini kalian ngomongin soal lelaki di depan lelaki. Ya gimana saya nggak ngerasa? Ya daripada aku ngomongin di belakang kan nggak bagus, nggak baik. Masa aku ngomongin suami aku di belakang? Ya mendingin di depan aja. Ya berarti benar ngomongin saya kan? Ya kalau kamu ngerasa ya udah. Kalau kamu nggak Enggak, ngerasa, tadi kamu bilang. masa kita berdebat sih masih di depan Jesse? Cie, romantis nih. Gini ya. Kamu kan juga tahu ya, Pak Randy tuh memang orangnya kaku nih, sama nih sama. Jadi ya memang agak susah untuk meluluhkan laki-laki yang seperti itu. Tapi sebenarnya mereka tuh punya hati yang sangat baik. Mereka sebenarnya nggak aneh-aneh, setia. Ya walaupun kita udah berusaha, perempuannya udah agresif, perempuannya udah perhatian, udah kasih banyak pembuktian. Kadang-kadang mereka tuh suka nggak peka, suka nggak sadar. Ini kamu ngomongin masalah Randy sama Jessie, nggak usah saya dibawa-bawa. Aku nggak bawa-bawa kamu, Mas. Aku lagi cerita aja. Aku nggak bawa kamu, emang aku sebutin nama kamu kan nggak? Nggak usah pakai lirik-lirik saya. Enggak, aku ngelirik-lirik. Aku kan Enggak, cuma ngeliatin kamu ngomong kamu. perempuan agresif apa? Kamu lirik saya. Jadi kalau gitu aku nggak liat kamu lagi. Gitu. Iya Mbak. Tapi kalau memang sudah mau menikah itu udah beda hal. Terkadang laki-laki yang pasif itu bisa luluh. Nih, dulu ya, aku punya laki-laki yang dingin banget, cuek banget, kaku banget. Terus dia jadi bucin, posesif karena dia cemburu. Coba kamu bumbu-bumbuin hal-hal yang ya bikin dia cemburu. Gitu ya Mbak. Supaya mau minum? Mau minum kan? Minum ya? Mau? Mbak Andin bisa? Bisa, bisa. Itu laki-laki tadi siapa? Laki-laki tadi siapa? Mantan kamu? Enggak. Ya kan saya nggak ingat nih, saya nggak tahu. Mantan pacar aku yang sekarang udah jadi suami. Cie. Minum, Mas. Tangan aku satu nih. Pelan-pelan. Aku boleh keluar lagi nggak Mbak? Udah sini aja dulu. Saya emang pasif, Din. Tapi saya pasif kan ada alasannya ya. Saya kan masih belum ingat apa-apa, Din. Saya juga jadi nggak tahu. Saya harus ngelakuin apa kalau kamu lagi ngambek. Saya masih bingung juga tuh, Din. Nah, terus. Apalagi kalau udah punya anak. Pasti udah beda deh. Si laki-laki yang kaku dan dingin itu pasti berubah. Karena faktor ada anak Mbak. Makin tambah cinta sama istrinya. Beruntung sekali ya yang jadi istrinya itu. Beruntung banget. Dari orang sebanyak ini, saya baru memanggil saudari Elsa dan juga saudara Nino.
Bahkan saya mendengar saudari Elsa menelpon ayahnya, saudara Surya, bahwa saudara Nino itu pernah beberapa kali berantem dengan saudari Sienna. Bahkan saudari Elsa sempat membahas pemilik Villa Rosa yang bernama saudari Rosa. Benar-benar kasus yang sangat rumit. Selamat malam Pak Bagas. Selamat malam Pak Erik. Saya pikir Bapak sudah pulang. Ternyata masih ada di kantor. Tadi saya inisiatif untuk mengikuti saudari Elsa. Tidak tahu kenapa tiba-tiba insting saya mengatakan kalau ada sesuatu yang harus digali lagi sama saudari Elsa. Dan setelah saya pikir, kasus kebakaran di Villa La Rosa itu hanyalah kulit luarnya saja. Karena di dalamnya orang-orang ini mempunyai konflik-konflik tersendiri. Ya, apalagi saudari Sienna, Pak. Sampai sekarang belum diketahui kabarnya dan dia belum pulang. Kondisi korban yang sudah rusak dan itu kami membutuhkan banyak otopsi dibanding biasanya. Apa mungkin, Pak, saudari Sienna itu sebagai korban tewas pada malam itu? Jangan Pak Erik. Menurut saya itu terlalu cepat. Karena kita harus menggali informasi lagi kalau korban kebakaran di Villa La Rosa itu Sienna atau bukan. Karena kita sebagai pihak kepolisian, kita harus memvalidasi dulu dan apa yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan kan. Jadi sekarang PR kita ada 2 Pak Erik. Dari sebanyak orang ini, kita belum bisa menyimpulkan dan mengerucutkan siapa pelaku kebakaran Villa La Rosa dan apa motifnya. Benar, Pak. Belum ada saksi yang melihat sesuatu yang ganjil pada peristiwa kebakaran di malam itu, Pak. Benar Pak Erik. Dan PR kita kedua adalah kita belum bisa menyimpulkan apakah korban di kebakaran Villa La Rosa itu adalah Sienna. Yang jelas, saudari Sienna itu pernah bermasalah dengan saudari Elsa, saudari Andini, saudari Rosa, dan juga saudara El Nino. Kalau saudara Aldebaran Alfahri, itu kita perlu mendalami lagi. Karena kita belum memanggil beliau juga kan? Baik, Pak. Tapi kebakaran ini sepertinya unsur kesengajaan, Pak. Terbukti pada saat saya olah TKP, ada barang bukti berupa residu bahan bakar dan pematik api, Pak. Ya, tentu Pak Erik. Apapun itu, disengaja atau tidak disengaja, membakar suatu tempat itu adalah tindak pidana. Dan kita harus memprosesnya. Kenapa seolah-olah ada banyak hal di belakang kasus ini ya? Pelan-pelan ya. Sakit nggak? Enggak terlalu. Kamu tuh kalau punya rasa, kalau kamu cinta sama aku, jangan dipendam ya. Nggak baik, Mas. Harus diungkapin, diucapin, dilakuin. Kamu ngerti kan? Ya. Kamu benar. Mas, turunin aku malu tahu. Awas. Biar nggak ada yang lihat. Turunin. Nggak mau. Oh, turunin. Turunin, aku berat. Aku berat kan sekarang? Enggak. Masa sih? Tapi kamu kenapa sih ngelakuin ini sama aku, Mas? Biasanya selalu aku deh yang inisiatif.